Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Wilaka Pratama dengan NIM 121330082. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul pembuatan briket, sekam padi dan arang komersial dengan perbandingan konsentrasi perekat. Jadi pada judul saya ini saya ingin membandingkan briket dari sekam padi dan arang komersial yang dijual di pasaran. Arang komersial ini yaitu berasal dari kayu bakar dan akan saya lakukan dengan konsentrasi perekat sebanyak 20%, 30%, dan 40%. Yang pertama, hal yang melatar belakangi saya dalam pembuatan briket ini yaitu sekam padi yang sering dianggap sebagai limbah, di mana sekam padi yang merupakan lapisan luar biji padi merupakan produk sampingan dari pengolahan beras. Sekam padi sesungguhnya adalah sumber daya yang kaya dan serbaguna. Sekam padi memiliki kandungan senyawa selulosa, lignoselulosa, hemiselulosa, lignin, dan karbon yang menjadikannya bahan potensial untuk pembuatan briket. Lalu, apa itu briket? Briket adalah alternatif yang efektif untuk mengubah limbah biomasa menjadi energi terbarukan. Pembuatan briket membutuhkan konsentrasi bahan perekat yang tepat untuk menghasilkan briket yang baik. Jadi pada kesempatan kali ini mini riset saya menggunakan konsentrasi 20%, 30%, dan 40%. Perekat yang saya gunakan yaitu perekat dari tepung tapioka. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini saya menganalisis karakteristik briket yang dihasilkan serta menguji karakteristik sifat fisik briket dengan uji organoleptik dengan parameter tekstur, kekerasan, dan warna. Yang selanjutnya yaitu uji laju pembakaran dan uji kadar air. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, apakah kalian tahu apa itu sekam padi? Jadi sekam padi adalah limbah yang dihasilkan dari pengolahan tanaman padi berupa lapisan pelindung keras yang menyelimuti butir biji padi. Sekam padi ini juga berpotensi sebagai bahan dasar pembuatan briket. Dengan pengolahan yang baik, sekam padi yang semula terbuang sia-sia dapat diubah menjadi sumber daya yang bermanfaat dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Arang komersial. Jadi apakah kalian tahu apa itu arang komersial? Arang komersial adalah arang yang diproduksi dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Biasanya arang ini dihasilkan dari pembakaran bahan organik seperti kayu atau tempurung kelapa. Biasanya arang komersial ini ditemukan banyak di warung-warung untuk kebutuhan sebagai tahun baru untuk bakar-bakar atau semacamnya. Tepung tapioka. Jadi tepung tapioka ini dapat digunakan sebagai bahan perekat dalam pembuatan briket karena kandungan fat yang tinggi dan sifatnya yang mudah membentuk gel kental saat dipanaskan. Briket. Apa itu briket? Jadi briket adalah bahan alternatif yang efektif untuk mengubah limbah biomasa menjadi energi terbarukan. Kualitas briket dipengaruhi oleh bahan baku biomasa dan faktor operasional seperti kadar air, suhu, penambahan substrat, dan ukuran partikel. Dibandingkan kayu bakar, briket memiliki keuntungan seperti intensitas panas yang lebih tinggi, kenyamanan, kebersihan, dan ruang simpan untuk briket itu lebih kecil. Selanjutnya yaitu metode perlakuan. Dapat dilihat pada tabel 3.1 formulasi bahan pembuatan briket. Saya membuat sampel sebanyak 6, di mana 3 sampel yaitu arang sekam padi dan 3 sampel yaitu arang komersial. Sedangkan tepung tapioka yang saya gunakan dengan konsentrasi 20%, 30%, dan 40%. Air yang saya gunakan sebanyak 150 ml. Hasil dan pembahasan dapat dilihat pada grafik gambar di samping, menyatakan bahwa sampel A5 arang komersial dengan konsentrasi 30% tampak lebih unggul pada setiap parameter ujinya, di mana ia memiliki nilai warna 3,83, tekstur 3,17, dan kekerasan 3,3.
Sedangkan pada sampel A1 sekam padi dengan konsentrasi perekat 20% memiliki nilai terendah pada parameter tekstur 2,77 dan kekerasan 2,17. Pada parameter warna, briket yang dihasilkan menunjukkan warna hitam keabu-abuan dan hitam pekat. Arang komersial cenderung berwarna hitam pekat dibandingkan arang sekam padi. Pada parameter uji kekerasan briket menunjukkan nilai di antara 2,17 hingga 3,3, di mana sampel A1 berkonsentrasi 20% memiliki kekerasan terendah, sementara A5 dan A6 dengan konsentrasi 30% dan 40% perekat memiliki kekerasan lebih tinggi dibandingkan A1 dengan nilai 3,3 dan 3,17. Jadi, faktor apa yang mempengaruhi kekerasan briket? Yaitu kadar air, ukuran partikel arang, proses pengeringan, dan konsentrasi perekat. Hasil uji organoleptik dilakukan uji tabel ANOVA, mendapatkan kesimpulan warna, konsentrasi perekat mempengaruhi entitas warna briket. Sedangkan parameter tekstur, konsentrasi perekat tidak menyebabkan perbedaan signifikan pada tekstur, dan kekerasan, konsentrasi perekat mempengaruhi kekerasan briket secara signifikan. Sedangkan keseluruhan dipengaruhi oleh penilaian dari panelis. Panelis memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik keseluruhan briket. Panelis cenderung fokus memberikan penilaian terkait parameter kekerasan dan tekstur terhadap karakteristik briket yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu uji kadar air, di mana uji kadar air ini dapat mempengaruhi kekerasan tekstur dan laju pembakaran briket. Dapat dilihat pada grafik di samping, semakin banyak konsentrasi perekat yang ditambahkan pada pembuatan briket akan menunjukkan kecenderungan kenaikan kadar air. Pada baku mutu briket, di mana kadar air arang menurut SNI 01 6235 tahun 2000 yaitu maksimal 8%. Sedangkan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar air briket berkisar antara 18% hingga 30,64%. Dapat dilihat kadar air sampel sekam padi memiliki kadar air rendah dibandingkan sampel dari arang komersial. Penyebab kadar air tinggi pada penelitian ini yaitu proses pengeringan briket dilakukan selama 2 hari dengan sinar matahari yang kurang panas dan cuaca mendung, sehingga proses pengeringan belum optimal untuk menguapkan kadar air pada briket. Sedangkan uji kadar air yang dilakukan dalam lab menggunakan oven dengan pengaturan suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Sampel briket yang memiliki kadar air tinggi akan mempengaruhi tekstur dan kekerasan briket. Yang dihasilkan akan mudah rapuh dan mudah hancur. Perbandingan terkait kadar air sekam padi dengan arang komersial, di mana sekam padi dilakukan secara langsung proses pirolisis untuk menghasilkan arang sekam padi secara langsung, sedangkan arang komersial hanya melakukan pembelian di toko, di mana selama di toko arang komersial disimpan pada tempat yang lembab sehingga kadar airnya sangat tinggi. Selanjutnya yaitu uji terakhir, uji laju pembakaran. Semakin tinggi nilai laju pembakaran, maka briket tersebut akan terbakar dengan lebih cepat. Sampel briket memiliki nilai laju bakar berkisar 0,19 hingga 3,48 gram per menit. Kadar air berperan penting terhadap kualitas briket dan dapat mempengaruhi laju pembakaran briket. Sampel A1 memiliki nilai laju pembakaran briket sebesar 3,48 gram per menit, sedangkan sampel briket arang komersial memiliki rata-rata kadar air 30%, memiliki laju pembakaran lebih kecil 0,13 sampai 0,18 gram per menit. Namun dapat dilihat dari grafik di samping, waktu yang digunakan arang komersial yaitu cukup lama, di mana waktu proses laju pembakaran yaitu mencapai 43,58 menit
dan 50 menit untuk proses laju pembakarannya. Sedangkan pada arang sekam padi memiliki waktu pembakaran briket sangatlah rendah, di antara 2,3 menit hingga 15 menit. Hal itu disebabkan oleh kadar air yang mempengaruhi laju pembakaran, karena panas yang diberikan akan lebih dahulu digunakan untuk menguapkan air yang ada di dalam briket. Hasil pembakaran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa arang sekam padi atau briket sekam padi memunculkan bara yang sangat sedikit dan langsung meredup setelah proses pembakaran, berbeda dengan briket arang komersial yang konsisten dalam mempertahankan bara apinya. Briket arang komersial mulai memunculkan bara secara konsisten pada waktu 13 menit. Briket berkualitas memiliki laju pembakaran rendah dan waktu pembakaran yang lama. Yang terakhir yaitu kesimpulan, briket arang komersial dengan konsentrasi perekat 30% pada sampel A5 dan 40% pada sampel A6 memiliki kualitas yang lebih baik dalam warna, tekstur, kekerasan, dan laju pembakaran dibandingkan briket sekam padi. Berikut lampiran dokumentasi terkait laju pembakaran dan uji organoleptik. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.